Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 dan perkenalkan, nama saya Tegar Akostor Samsul. Saya Salwa Salsabila. Saya Melinda Dewi Silviana. Saya Sania Putri Dermawan. Kami akan menjelaskan jenis dan fungsi lingkungan. Dan kami juga akan menjelaskan mengenai pendidikan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Materi ini menjelaskan bagaimana lingkungan di sekitar kita berperan penting dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, di mana peserta didik mengembangkan potensi spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Nah, disinilah konsep penting yang disebut tripusat pendidikan muncul, yaitu 3 lingkungan utama di mana pendidikan berlangsung, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang paling utama dan pertama bagi setiap individu. Seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan, keluarga adalah pusat pendidikan yang paling sempurna untuk melatih anak-anak. Disinilah kita mendapatkan pendidikan pertama, seperti pembentukan sikap dan sifat dasar. Lingkungan pendidikan yang kedua adalah sekolah. Seiring bertambahnya usia, ilmu pengetahuan dan keterampilan menjadi semakin kompleks dan peran orang tua saja tidak cukup. Disinilah sekolah hadir sebagai lembaga pendidikan formal. Sekolah membantu orang tua dalam mendidik anak dan mengajarkan kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Pendidikan di masyarakat dimulai seorang anak mulai berinteraksi di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pengaruhnya sangat luas dan mencakup berbagai hal, mulai dari pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, hingga nilai-nilai sosial yang diajarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dikatakan oleh Reja Mudia Harjo, masyarakat adalah lingkungan pendidikan yang luas karena kita bisa belajar dari siapa saja dan di mana saja. Selanjutnya, mengenai lingkungan masyarakat. Di dalam masyarakat ada berbagai kelompok sosial yang memengaruhi pendidikan kita, seperti kelompok teman sebaya atau organisasi pemuda. Kelompok ini mengajarkan kita cara berinteraksi, memberikan dukungan moral, dan memperluas pengetahuan di luar keluarga. Lalu apa saja fungsi lingkungan pendidikan secara umum? Menurut Made Pitarka, setiap lingkungan memiliki 3 kontribusi minimal, yaitu pembinaan, pengajaran, dan pelatihan. Pendidikan berlangsung di 3 lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Meskipun lingkungan keluarga tetap menjadi yang paling berpengaruh di awal kehidupan, peran sekolah dan masyarakat menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia. Ketiga lingkungan ini tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain. Keluarga adalah fondasi awal untuk pembentukan sikap dan karakter. Sekolah memberikan kita pengetahuan dan keterampilan. Sementara masyarakat adalah tempat yang mengaplikasikan semua yang sudah kita pelajari. Jadi, kesimpulannya, proses pendidikan kita adalah hasil kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia. Materi ini mencakup karakteristik undang-undang serta sistem pendidikan nasional di negara kita. Semoga video ini bisa memberi pemahaman yang lebih baik untuk kita semua. Saat ini pendidikan dituntut untuk selaras dengan inovasi teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Intinya, pendidikan harus bisa memanusiakan manusia, yaitu mengaktualisasikan semua potensi yang kita miliki agar bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, yang salah satunya ditingkatkan melalui pendidikan, baik jalur formal maupun non-formal. Sistem pendidikan nasional kita juga memiliki tujuan mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman, berakhlak mulia, punya pengetahuan dan keterampilan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Landasan hukum pendidikan, menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, di mana peserta didik mengembangkan potensi spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Undang-undang ini juga menjelaskan tentang berbagai jenis pendidikan yang ada di Indonesia, terutama pendidikan umum. Pendidikan yang bersifat umum wajib diikuti dengan tujuan melatih siswa berpikir objektif, kritis, dan terbuka. Contohnya adalah sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Kedua adalah pendidikan kejuruan. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil
dan kompeten. Di bidang ini, sepertinya sekolah menengah kejuruan SMK meskipun begitu ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu masih banyak lulusan SMK yang menganggur. Untuk mengatasinya, kurikulum pendidikan kejuruan harus link and match atau selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan luar biasa atau PLB. Istilah yang lebih tepat saat ini adalah pendidikan khusus buangan. Tetapi, untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus akibat disabilitas atau lingkungan yang kurang aksesibel, mereka bukanlah anak yang tidak mampu, melainkan hanya membutuhkan cara yang berbeda untuk belajar. Banyak dari mereka justru memiliki kelebihan luar biasa. Contohnya Albert Einstein, seorang ahli fisika yang terkenal di dunia, ternyata menderita sindrom Asperger. Ada juga Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu, yang sempat dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bodoh, tapi sebenarnya hanya membutuhkan perlakuan khusus. Bisa mereka membuktikan bahwa anak-anak luar biasa adalah anak-anak spesial yang harus diperhatikan. Kemudian ada juga pendidikan kedinasan. Ini adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan pegawai negeri dan calon pegawai negeri mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan aparatur negara yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dan terakhir ada pendidikan keagamaan. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran agamanya, serta menjadi ahli di bidang ilmu agama. Pendidikan akademik. Pendidikan ini berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan seperti yang ada di universitas dan institut. Berbeda dengan itu, ada pendidikan vokasi di politeknik atau akademik yang lebih berfokus pada penerapan keahlian. Kemudian ada pendidikan profesi. Ini adalah pendidikan lanjutan setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian khusus di suatu pekerjaan. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang profesional dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, kita kembali ke materi inti ini, sistem pendidikan nasional. Sistem ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berakar pada nilai agama dan budaya. Yang terpenting, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 menggariskan bahwa setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.